Karena area sekitar kita gelap, kalau kita nggak menyalakan cap lamp kita, otomatis kita akan sulit terlihat, terutama di area-area yang blind spot seperti itu. Itu akan cukup kritikal dan cukup penting, sehingga orang yang bekerja di taman bawah tanah itu harus menggunakan cap lamp, dan lampu itu harus ada di kepala, karena kepala itu area yang cukup tinggi, sehingga orang itu baik yang ada berada di equipment, ada berada di tempat lain itu bisa melihat dengan jelas. Kemudian hard hat, helm otomatis untuk melindungi kepala kita dari batuan yang mungkin aja bisa jatuh atau dari bahaya lain yang bisa menimpa kepala kita. Kemudian untuk karyawan di tambang bawah tanah juga harus dilengkapi oleh safety glasses. Safety glasses ini untuk melindungi kita dari misalnya ada batuan yang melenting ataupun terhadap misalnya ada gas gitu, sehingga tidak mengakibatkan iritasi terhadap mata. Kemudian kita juga untuk orang yang bekerja di tambang bawah tanah itu harus menggunakan vest yang dilengkapi dengan reflektor. Jadi ketika ada orang yang menggunakan lampu atau equipment yang menggunakan lampu, ketika ada orang yang bekerja di sekitarnya, itu dapat terlihat dengan mudah karena baju mereka sendiri itu reflektif sehingga bisa memantulkan cahaya seperti itu. Itu salah satu hal yang wajib untuk digunakan oleh karyawan yang bekerja di tambang bawah tanah. Selain itu ada otomatis safety shoes untuk melindungi kaki kita terhadap batuan yang ada di sekitar maupun terhadap benda-benda yang ada di sekitar sehingga tidak mengakibatkan luka. Dan safety shoes untuk karyawan bekerja di tambang bawah tanah itu harus menggunakan steel toe, harus dilapisi oleh steel. Kemudian respirator juga ini wajib digunakan terutama di area produksi, karena itu untuk melindungi kita, terutama paru-paru kita, karena kayak di penambangan bawah tanah itu, terutama kalau saya di mineral ini, itu banyak material yang mengandung silika dari batuan, sehingga ketika itu masuk ke dalam paru-paru kita terhirup, itu akan mengakibatkan akan ke paru-paru kita, dan itu nggak akan bisa hilang begitu aja gitu, sehingga itu akan tetap tinggal. Kemudian itu akan mengakibatkan impact yang permanen terhadap paru-paru kita. Seperti itu. Biasanya orang mengenalnya dengan namanya silikosis, penyakit yang diakibatkan oleh banyaknya material yang mengandung silika yang mampir di paru-paru kita, terutama di area yang area produksi, di mana banyaknya material-material yang terutama karena seperti debu-debu itu biasanya di tambang bawah tanah itu sangat halus seperti itu. Kemudian ada juga untuk tambang bawah tanah, saya lupa nyampaikan, biasanya dengan cap lamp ini itu biasanya tersambung dengan baterai. Jadi kalau di sini sendiri biasanya baterai itu memungkinkan kita untuk lampu itu menyala selama 8 jam selama kita bekerja di tambang bawah tanah, walaupun biasanya lampu itu juga nggak dihidupkan secara terus-menerus ketika kita ada di daerah perkantoran, ketika kita ada di fixed facility, biasanya jarang dihidupkan gitu. Jadi biasanya ada baterainya yang tersambung itu untuk memastikan bahwa lampu itu bisa menyala selama kita bekerja. Setelah selesai, kemudian biasanya para miner, orang-orang akan kembali meletakkan lampu tersebut untuk di-charge di area-area tempat pengecasan untuk lampu tersebut. Kemudian salah satu yang agak berbeda dari tambang surface, itu di tambang bawah tanah itu ada namanya SAFOX, atau sekarang di sini sendiri itu kita menggunakan SLRD. Itu bentuknya seperti kita bisa lihat di bagian sebelah kiri kita itu setelah dibuka. Jadi SLRD ini fungsinya ketika terjadi suatu keadaan berbahaya yang terjadi di tambang bawah tanah, misalnya ada kebakaran, kemudian misalnya ada gas beracun atau kejadian lainnya, sehingga itu memastikan bahwa tiap pekerja itu bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Karena SLRD ini seperti kita lihat itu kelengkapannya biasanya adanya kacamata. Ini untuk biasanya kacamatanya itu rapat dengan karet, itu memastikan agar mata kita terlindungi, terutama kalau adanya gas. Kemudian ketika ada kebakaran itu asapnya sangat perih, nah itu untuk menghindari iritasi. Kemudian ini ada juga di bawahnya ini kantong yang tersambung kemudian dimasukkan ke dalam mulut kita. Kantong ini fungsinya ini ada bahan kimia, sehingga reaksi kimia ini mengakibatkan
terjadinya terbentuknya oksigen yang bisa kita hirup untuk selama kita dalam perjalanan kita dari area tempat kita bekerja sampai ke refuge chamber atau shelter pengamanan ataupun di area portal atau ketika kita udah keluar. Jadi biasanya ada sekitar 2 jam kalau nggak salah sekarang itu untuk bisa kita pakai, sebelum itu habis. Itu untuk PPE yang ada di tambang bawah tanah yang wajib digunakan oleh para pekerja yang bekerja di tambang bawah tanah. Kemudian kita juga punya namanya refuge chamber atau safety shelter. Safety shelter ini atau refuge chamber ini biasanya dibagi 2. Yang pertama ada portable. Ini biasanya portable ini kita letakkan di dekat area penambangan, area orang bekerja. Baik itu bekerja untuk development, produksi ataupun untuk konstruksi. Seperti kita bisa lihat ini gambarnya, ini ada beberapa kapasitasnya. Kalau kita lihat di sini ada yang 16, ada yang 20, ada yang 8, itu yang portable. Biasanya ketika ada kejadian berbahaya, ada keadaan berbahaya, orang yang bekerja di daerah tertentu itu pilihannya ada 2. Mereka ada lari ke portal atau ke permukaan yang terdekat, atau mereka lari ke refuge chamber, tergantung mana yang paling dekat dari tempat kerja mereka. Jadi di refuge chamber ini biasanya tersedia untuk